Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia, NIM 232110118 dari kelas B Pagi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menyampaikan tugas UTS dari Makul Metodologi Penelitian oleh Ibu Sri Koryasi Eskom MPD. Pada makul metodologi penelitian ini saya mengambil 3 materi, yaitu 1. Pengertian metodologi penelitian dan pengembangan atau R&D. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, langkah-langkah penelitian metode research and development. Berikutnya kita masuk ke bagian materi pertama, yaitu metode penelitian dan pengembangan R&D. Metode penelitian dan pengembangan atau research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian dan pengembangan berfungsi untuk memvalidasi dan mengembangkan produk. Memvalidasi produk berarti produk itu telah ada, sehingga menjadi lebih efektif, efisien, dan praktis. Dan peneliti hanya menguji efektivitas atau validitas produk tersebut. Mengembangkan produk dalam arti luas dapat berupa memperbarui produk yang telah ada atau menciptakan produk baru. Menciptakan produk baru berarti produk tersebut belum ada. Dari pengertian yang kita ambil, metode penelitian dan pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji validitas produk yang dihasilkan. Dari penjelasan tersebut mengenai penelitian dan pengembangan dapat disingkat dengan 4P. Pertama, penelitian, perencanaan, produksi, dan pengujian. Masuk pada materi kedua, yaitu penelitian dan pengembangan dalam pendidikan. Yang pertama ada kurikulum. Kurikulum, pada saat pergantian kurikulum pendidikan, dilakukannya penelitian dulu pada kurikulum yang telah ada. Setelah itu, dengan adanya kurikulum baru, perlu diuji keefektivitasannya berkali-kali sampai ditemukannya kurikulum yang efektif untuk jenis ataupun jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua, mode pembelajaran. Kita menghadapi revolusi industri 4.0. Dengan begitu, mode pembelajaran harus diubah dan perlu diteliti kembali. Maka dari itu, peneliti melakukan riset dan diuji berulang kali untuk mendapatkan mode pembelajaran yang efektif untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Selanjutnya, media pembelajaran. Pembelajaran di dalam kelas akan terasa lebih komunikatif dan efektif jika menggunakan media pembelajaran. Jika pembelajaran tersebut berbasis IT, maka peneliti akan melakukan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan. Setelah itu, diuji keefektivitasannya berkali-kali sampai mendapatkan media pembelajaran yang efektif, efisien, dan praktis. Selanjutnya, buku ajar. Buku ajar juga bisa dibuat dalam metode penelitian dan pengembangan. Misalnya, saya akan membuat buku informatika kelas 10 DIMAN. Maka saya akan melakukan riset untuk memperoleh informasi tersebut. Setelah saya mendapatkan informasi, akan dibuat draft buku. Setelah mendapatkan draft buku, maka dilakukannya pengujian oleh pakar maupun guru-guru mata pelajaran secara berulang-ulang sampai mendapatkan buku ajar yang efektif, efisien, dan mudah digunakan pada kelas yang akan dilangsungkan buku ajar tersebut.
Selanjutnya, sistem evaluasi. Jika kita ingin sistem evaluasi yang efektif, dapat dikembangkan dengan metode penelitian dan pengembangan. Seperti sistem evaluasi ujian nasional dan sekolah, belum dapat mengukur mutu pendidikan yang valid. Maka perlu dikembangkannya sistem evaluasi yang baru. Peneliti akan melakukan riset terhadap model sistem evaluasi yang baru dan diuji secara berulang-ulang untuk mendapatkan sistem evaluasi yang benar-benar efektif. Pengembangan tes saat ini seperti pendaftaran masuk sekolah maupun masuk perguruan tinggi. Maka dengan metode penelitian dan pengembangan, kita bisa membuat tes yang valid, reliable, dan objektif untuk para calon peserta didik. Selanjutnya, pengembangan model pengawasan pendidikan berbasis teknologi informasi. Para peneliti bisa menghasilkan desain model pengawasan pendidikan berbasis teknologi informasi. Maka, pada tahap development, menguji desain secara berulang-ulang agar diperoleh model pengawasan yang efektif yang bisa digunakan. Nah, materi ketiga yaitu langkah penelitian dan pengembangan. Secara metodologis, penelitian pengembangan punya 4 langkah kesulitan, yaitu level 1, meneliti tanpa menguji, tidak membuat dan tidak menguji produk. Level 2, tidak meneliti tetapi menguji validasi produk yang telah ada. Level 3, meneliti dan menguji mengembangkan produk yang telah ada. Level 4, meneliti dan menguji dalam menciptakan produk baru. Pada level 1, artinya melakukan penelitian tetapi tidak dilanjutkan dengan membuat produk dan tidak melakukan pengujian lapangan. Dalam hal ini, penelitian juga dilakukan hanya menghasilkan rancangan produk dan rancangan tersebut divalidasi secara internal atau pendapat ahli dan praktis, tetapi tidak diproduksi atau diuji secara eksternal atau pengujian lapangan. Dengan ini, penelitian dilakukan untuk menghasilkan data yang valid, reliable, up-to-date, dan objektif. Selanjutnya, data tersebut digunakan untuk membuat rancangan suatu produk. Contohnya ada rancangan buku ajar, metode mengajar, dan sistem evaluasi, dan lain-lainnya. Level 2 artinya peneliti yang tidak dapat membuat rancangan produk melalui penelitian, tetapi hanya memvalidasi atau menguji efektivitas dan efisien produk yang sudah ada. Penelitian ini dilakukan berawal dari adanya keraguan-raguan terhadap efektivitas suatu produk. Supaya memperoleh data yang konsisten, maka pengujian dilakukan beberapa kali. Contohnya seperti 3 kali. Pengujian yang dilakukan menggunakan penelitian eksperimen. Pada level 3 yaitu meneliti dan menguji mengembangkan produk yang telah ada. Artinya meneliti dan menguji untuk mengembangkan produk yang telah ada. Seperti yang dikemukakan bahwa research and development bersifat pengembangan adalah menyempurnakan yang telah ada, baik dari segi bentuk maupun fungsinya. Pada tahap ini, peneliti mengkaji produk yang telah ada untuk diketahui spesifikasi, kelebihan dan kekurangan kelemahan produk tersebut. Level 4, meneliti dan menguji dalam menciptakan produk baru. Artinya penelitian yang dapat menciptakan produk baru yang kreatif, original, dan teruji. Menciptakan produk baru yang kreatif berarti membuat produk baru yang memiliki nilai tambah dan belum pernah ada. Original berarti asli, belum pernah ada orang lain yang membuatnya. Teruji berarti produk tersebut
telah terbukti secara empiris kualitasnya melalui berbagai pengujian lapangan untuk menciptakan produk yang teruji. Maka diperlukan penelitian atau riset untuk menghasilkan rancangan, dan development adalah membuat dan menguji produk yang dihasilkan. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada yang saya mohon diungkapkan. Ayu ting ting makan kepiting, thank you for everything. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.